Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hilmi Fatullah dan Hilmi Arasya. Pasti sudah paham dong dengan motor yang satu ini. Pasalnya motor ini adalah salah satu motor keluaran Bajaj yang pertama kali diluncurkan oleh Bajaj Auto Indonesia dan bisa dimiliki oleh masyarakat biasa seperti kita. Beda dengan generasi sebelumnya yang hanya dijadikan kerjasama atau bisnis antara BAI dan perusahaan-perusahaan atau PT-PT saja. Ya kalau dalam bahasa kita mah inventaris buat karyawan gitulah ya. Nah oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, dan apabila video ini bermanfaat silahkan share ke dunia lain. Pada pertama peluncurannya di tahun 2006-2007, Pulsar 180 G3 ini seolah menjadi penyegar bagi seluruh pecinta otomotif di Indonesia. Ya walaupun ada beberapa yang masih meragukan kualitas dari motor yang satu ini. Bagaimana tidak, pada zaman itu pabrikan otomotif yang paling mentereng namanya ya cuma Honda dan Yamaha. Dan bahkan sampai sekarang pun masih kedua pabrikan ini yang terkenal akan kualitasnya. Tetapi setelah Pulsar 180 G3 ini mulai dipasarkan, ternyata hasilnya jauh dari perkiraan, dimana setelah motor ini dites atau diuji di segala medan, motor ini sangat mampu dan bahkan bisa mengimbangi ketangguhan dari motor keluaran kedua pabrikan tadi. Dan yang paling membuat tercengang pada saat itu ialah si Pulsar ini termasuk salah satu motor sport naked paling irit. Ya seperti yang kita tahu lah, pada tahun itu motor sport naked masih terkenal dengan keborosannya, dan itu dianggap wajar-wajar saja karena asumsi masyarakat pada waktu itu semakin besar cc ya pasti akan boros banget. Tetapi Bajaj mematahkan asumsi itu dengan membuktikannya lewat keiritan dari motor ini. Dengan cc yang tidak terbilang kecil, Pulsar 180 UG3 ini terbilang sangat irit, dimana dengan 1 liter BBM mampu menempuh jarak 55 km. Nah ternyata bukan karena keiritannya saja yang membuat para bikers tanah air kepincut dengan motor yang satu ini, tetapi juga karena model atau desainnya yang terbilang paling modern pada saat itu. Pada tahun 2006, para kompetitor hanya mengandalkan model yang flat-flat saja, di mana semua motor sport naked masih menggunakan model headlamp yang bulat, sementara si Pulsar sudah menggunakan model yang mempunyai bentuk menyerupai muka serigala, di mana terdapat dua lampu di atas lampu utama yang memberikan kesan sangar layaknya seekor serigala. Kemudian sudah dilengkapi dengan speedometer digital. Tahu sendiri kan, speedometer digital mulai dikembangkan oleh pabrikan yang ono baru-baru ini. Sementara Bajaj sudah mengaplikasikannya pada Pulsar 180 G3 di tahun 2006. Belum lagi model tutup tangki yang rata, tidak timbul seperti bisul, sehingga menambah kesan sport premium, di mana pada tahun-tahun itu tutup tangki flat ini hanya ada di motor-motor mahal saja. Seperti contohnya Ninja 150. Kemudian jangan lupa kita beralih ke sektor belakang, di mana di bagian buritan ini ada sebuah penampakan yang sangat menghebohkan pada tahun 2006. Yap, seperti apakah penampakannya? Ini dia. Lampu stop LED. Mungkin di zaman sekarang sudah biasa-biasa aja sih ya, tapi jika kita berbicara pada awal-awal peluncuran si Pulsar 180 G3 ini, lampu LED masih sangat jarang atau bahkan tidak ada di motor-motor entry level yang mungkin menjadi kompetitor si Pulsar ini. Keren kan? Memang Bajaj selalu membuat gebrakan di setiap peluncuran produk-produknya. Ya walaupun sempat jadi perbincangan sih soal lampu LED ini. Ada yang bilang cepet mati lah, ada yang bilang ringkih kalau kena air. Tapi alhamdulillah motor-motor yang saya pakai sampai saat ini masih aman-aman aja. Lanjut kita beralih ke sektor kaki-kaki. Di bagian kenyamanan depan, si Pulsar ini sudah dilengkapi dengan shock teleskopik biasa berukuran sekitar 31 mm dan bisa dibilang paling empuk dibanding kompetitor.
Untuk velg sudah menggunakan ukuran 17 inci, di mana pada saat itu motor batangan serentak menggunakan ukuran velg 18 inci. Lanjut lagi ke bagian kelistrikan. Seperti yang kita tahu bahwa Pulsar 180 UG3 ini masih menganut kelistrikan bersistem AC, yang mungkin pada saat ini bisa dibilang ketinggalan zaman. Tapi yang kita bahas pada zaman itu di era 2000-an, atau lebih tepatnya di tahun 2006, di mana hampir semua motor yang dijual secara umum masih mengandalkan sistem kelistrikan ini. Meski begitu, Pulsar 180 UG3 ini masih belum puas membuat bikers tanah air pusing. Pasalnya, walaupun sistem kelistrikan yang dipakai sudah biasa-biasa saja, karena memang para kompetitor pun mengandalkan kelistrikan tipe ini. Tapi, Bajaj membuat sebuah kejutan dengan menambahkan fitur yang belum dipunyai oleh kompetitor. Fitur apakah itu? Yap, salah satunya adalah lampu sein yang bisa mati sendiri ketika stang pada posisi lurus. Kemudian, ada saklar yang mempunyai keunikan tersendiri, di mana saklar ini menyala di setiap tombol-tombolnya. Maksudnya di atas tombol-tombolnya. Nah, dengan fitur ini bisa mendatangkan sensasi ketika berkendara di malam hari, seolah-olah ada hotel bintang 5 di stang si Pulsar ini. Dan memudahkan kita pada saat ingin menghidupkan atau mematikan tombol saklar. Jadi meminimalisir kesalahan seperti contohnya ketika mau pencet tombol sein, malah yang dipencet tombol klakson. Nah, oleh Bajaj sudah diminimalisir kesalahan-kesalahan seperti ini lewat saklar yang bisa menyala. Gimana? Keren nggak? Lanjut ke bagian dapur pacu atau permesinan, walaupun hanya sedikit yang akan kita bahas di bagian ini. Pulsar 180 UG3 ini memiliki volume silinder 178,60 cc yang bisa dibulatkan menjadi 180 cc dengan torsi sebesar 14,22 Nm di 6.500 rpm. Dan power maksimal 16,5 horsepower di 8.500 rpm. Cukuplah ya buat dipakai harian, mengingat jalanan di Indonesia sangat penuh dengan kemacetan dan jalan berlubang. Pada Pulsar 180 UG3 ini juga sudah dilengkapi dengan balancer, di mana getaran mesin dapat diminimalisir sehingga menunjang kenyamanan saat berkendara, dan juga menghasilkan suara swing-swing yang akhirnya menjadi ciri khas sampai saat ini. Oh ya, jangan lupa penggunaan dua businya juga ya. Nah, setelah kita bahas beberapa kelebihan yang ada pada Pulsar 180 UG3 ini, ternyata masih ada satu hal lagi yang menjadi perbincangan pada saat itu. Pasalnya, dibalik semua kelebihan yang dimiliki oleh Pulsar ini, ternyata harga yang ditawarkan untuk sebuah motor batangan yang berteknologi modern ini cukup terjangkau, di mana Bajaj menawarkan produk ini di harga 16 jutaan saja. Sedangkan para kompetitor yang memiliki kubikasi mesin tidak terlalu jauh beda, dibanderol di kisaran 19 hingga 20 jutaan. Oke, jadi demikian cerita singkat seputar Pulsar 180 UG3 yang bisa saya bahas. Semoga bisa bermanfaat dan menambah semangat kita semua untuk memelihara si Bajaj Pulsar ini. Saya Hilmi Arasya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.